tidak benar, dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Total 200 juta ini komisi yang masuk ke kantong benar-benar adalah 42% di tahun pertama ya. Ada komisi titipan di tahun kedua. Ini adalah 84 juta. Dan omset 6 orang partner ini kita mendapatkan referral bonus. Tadi ingat ya tahun pertama waktu Anda jadi agen, kalau Anda ajak teman join dan teman ini mau jualan bisa closing, you dapat 10% dari komisi dia. Komisi dia 30%. 10%-nya berapa? 3%. Ya. 3%, 6 juta, so mahasiswa tingkat 1 yang kuliah di university agency Anda, itu uang sakunya adalah 7,5 juta per bulan. Pertanyaannya, apakah ini cukup? Balik kepada dirimu. Saya cuma mau membuat sebuah format bahwa dengan model kayak gini, 4 tahun 100 juta. Tapi di tempat saya bilang gini, 200 juta doang mana cukup gua segini. Lu maunya berapa? Gua maunya 75 juta per bulan. Ya udah, jualannya 10 kali lipat dari ini. Dan dia jualan lebih dari 2 miliar. Dapat gak 75 juta? Dapat. Ya. Tapi saya kasih tahu bukan itu jalan sukses di bisnis ini. Ya, itu nanti you tetap di kuadran S. Oke? Tahun kedua, teman-teman, 400 juta ini mungkin dan sangat mudah. Apalagi tahun sekarang, zaman sekarang Prudential tidak upgrade syarat ini. Sedangkan nilai duit beda banget sama 10 tahun lalu. Betul? Harusnya jauh lebih gampang. Masalahnya, Anda melihat itu mungkin dan sangat mudah atau Anda melihatnya ini susah. 12 tahun lalu, pada saat saya menapaki perjalanan ini, saya naik unit manager. Bukan dengan 400 juta teman-teman. Saya dan tim saya 1,7 miliar pada waktu itu. Ini hanya untuk meyakinkan saya, untuk meyakinkan Anda bahwa ini achievable. Sangat mungkin untuk dicapai. Gampang gitu loh. Tahun kedua, sebagai unit manager yang Anda harus lakukan hanyalah menaikkan, bantu 2 orang untuk bergeser dari kuadran S dan mulai membangun bisnis di kuadran B. Yaitu mereka diajarin bikin tim dan menapaktilasi perjalanan Anda tahun lalu. Anda tahun lalu beserta tim 400 juta, betul nggak? Ya, jadi 4. A 400 juta, B 400 juta. Tim Anda harus 6 orang, tersisa C, D, E, F. Anda ajak 2 orang teman baru, si G dan H yang serius mau bangun bisnis. Kalau cuma mau jualan-jualan aja, jangan masukin gambar sini. Ya, join boleh, ya, tapi nggak ada di gambar ini. Ini adalah orang-orang yang mau bangun bisnis ini. Dan omsetnya juga 200 juta. Sehingga total ini semua 1,2 M. Saya pastikan seorang unit manager naik senior unit manager, mahasiswa tingkat 2 kuliah di university agency kita, uang sakunya 20 juta per bulan persis. Ya, saya bilang sama mereka, kalau dia jalanin ini hasilnya kayak gini, saya mau guarantee tahun kedua akhir income-nya 20 juta per bulan. Kalau kurang aku yang nambahin. Boleh bikin kontrak di notaris juga boleh. Tahun ketiga, sebagai senior unit manager, sudah membangun A dan B jadi unit manager, ya, A dan B naik unit manager. Sekarang C dan D. C dan D lihat A dan B tahun lalu bisa naik unit manager, aduh, gua juga mau. Dan dia mulai diajarin membangun tim, ya, ajak 6 orang teman. Kita ajarin, ya, teman-teman dia. Ingat, bisnis ini adalah bisnis bantu orang lain naik. Jadi pastikan C dan D 400 masing-masing. Di mana A dan B ini menduplikasi, melakukan persis yang Anda lakukan. Di mana tahun lalu Anda 1,2 miliar beserta tim, dia juga naikin unit manager gitu loh. Sehingga tersisa E, F dan G, H, 4 orang ini. Tim Anda harus minimal 6 orang yang mengangkat barbel 200 kilo. Sehingga Anda harus rekrut 2 orang lagi, yaitu I dan J. Total ini semua grup bisnis Anda
pada saat Anda senior unit manager naik agency manager, pasti 3,6 miliar. Dan saya udah hitungin, ini income-nya adalah 528 juta per tahun. Income yang masuk di kantong, bukan income titipan off riding tahun depan, dihitung di depan, enggak. Ini income yang betul-betul real masuk kantong adalah 44 juta per bulan. Mahasiswa tingkat 3 kuliah di university agency Anda, uang sakunya 44 juta per bulan. Kalau kuliah beneran, yang naik uang kuliahnya. Kalau di sini yang naik uang sakunya. Dan tahun keempat, ini yang setahun saya janjikan kepada setiap agent yang memulai bisnis ini. Tahun yang sangat dinantikan, di mana mereka mewujudkan impian awal mereka. Bangun 2 orang, yang 6 orang awal tadi. Dari 6 orang awal tadi, 6 orang ini menjadi unit manager. 400-400. Yang unit manager menjadi senior unit manager 1,2 masing-masing. Dan 2 orang ini naik kelas juga. Ya, budaya naik kelas ini terus kita dengung-dengungkan. Dengan 3,6 miliar. So, total tinggal 4 orang. Ajak 2 orang baru. Pastikan 6 ini 200 juta. Saya pastikan ini total income-nya adalah 10,8 miliar. Dan income Anda adalah 1,284 miliar alias 100 juta per bulan. Teman-teman, kalau Anda bikin pabrik, bikin usaha, buka toko, untuk memperbesar omset, Anda perlu tempat stok yang lebih banyak, betul ya? Mungkin Anda buka outlet cabang-cabang toko yang lain, cost-nya besar. Dari 7,5 juta jadi 1,2 miliar, itu 12 kali lipat. Anda tidak harus buka 12 toko di sini. Anda cukup ajak 6 orang dan pastikan 6 orang itu naik unit manager. Anda lihat di tahun keempat, A dan B sudah jadi agency manager, C dan D jadi senior unit manager, E dan F jadi unit manager. 6 orang saja, bukan 60 orang, bukan 600. Apalagi di luar sana ada bisnis yang bilang gini, jaringanku ribuan. Keren nggak ribuan? Tidak perlu satu peloton, 6 orang aja. Karena ini bukan jaringan pemakai, ini bukan jaringan konsumen, ini adalah jaringan pebisnis. Ya, Anda lihat, 6 orang aja menghasilkan 100 juta per bulan di tahun keempat. Apakah harus 100 juta per bulan? Di tempat kita ada seseorang yang baru unit manager, angkanya lebih dari ini. Ini umum, ukuran umum. Kamu boleh bikin ukuranmu sendiri, ya. Teman-teman, tadi sudah jenjang karir unit manager, senior unit manager, dan agency manager. Pertanyaannya gini, Anda perlu bukti bahwa ini gampang. Kalau yang bisa lewat hanya 25 orang, Anda bukan salah satu dari 25 itu. Mungkin Anda bilang, ya itu 25 orang itu orang hebat-hebat, ya. Kalau 250 orang jadi unit manager, Anda bukan salah satu di antara mereka. Anda bilang juga, aku ini kan orang biasa-biasa. 250 orang itu lebih oke daripada diriku. Tapi gimana kalau tahun lalu ada hampir 2.500 orang dan namanya ada di koran Kompas ini. Boleh come to stage, ya, untuk menginspirasi teman-teman Anda semua. Inilah unit manager Prudential. Ayo, come on. Gak apa-apa, ini mewakili aja karena saya juga takut kalau ini hadir semua di sini panggung ini romo nggak ya. Dan berikutnya kita juga akan undang orang-orang yang lebih luar biasa. Ya, bukan mereka lebih hebat, tapi mereka lebih duluan daripada orang-orang ini. Para senior unit manager untuk come to stage. Ya, yang unit manager boleh munduran dikit ya. Yang Anda ingin raih, manakala Anda membantu orang lain mencapai dan meraih apa yang mereka inginkan. Senior unit manager, kasih applause buat senior unit manager. Dan last but not least, yang satu ini, Anda harus berikan applause yang paling dahsyat untuk para
Teman-teman, Anda lihat ya, yang di depan ini adalah ya sebagian malah senior saya. Mereka adalah orang-orang luar biasa, orang-orang yang hidupnya membawa dampak buat kehidupan orang lain. Karena saya percaya suatu saat Anda bukan diaudit oleh Tuhan berdasarkan berapa besar kekayaanmu, berapa banyak mobil yang bisa kau koleksi, berapa banyak aset yang sudah kau miliki, tetapi kau akan ditanya dengan kesempatan kau join di Prudential, dengan kesempatan kau punya bisnis yang begitu luar biasa, berapa banyak orang yang kau bantu bertumbuh dan berubah hidupnya berkat dirimu. Kasih plus yang paling dahsyat buat unit manager, senior unit manager, dan agency manager Prudential. Dan katakan, kalian katakan kepada dirimu sendiri ya, teriakan kencang-kencang. 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan tahun depan aku akan berdiri di stage ini. Ayo katakan. Tahun depan aku akan berdiri. Oke, dipersingkat aja gini. Saya akan berada di stage ini tahun depan. Come on. Saya akan berada di stage ini tahun depan. Dan teman-teman UMS, UMIM katakan, we support you. Kasih applause buat unit manager, senior unit manager, agency manager. Apa yang saya share tadi hari ini, tapi Anda tidak boleh lupa yang satu ini, ya, karena banyak orang mencapai 100 juta per bulan, tapi habis itu hidupnya biasa-biasa. Kenapa? Karena mereka cuma bertujuan jadi AM. Mereka waktu jadi AM bilang yes, finally. Tapi saya waktu jadi AM saya bilang life just began. Hidup baru dimulai. Ingat teman-teman ya, ini adalah ujung akhir di bisnis ini. Saya mau share kepada teman-teman sekalian. Financial royalty. Saya ada di bisnis ini karena satu hal ini, ya, bukan karena financial franchise, tapi financial royalty. Banyak nggak orang-orang yang mencipta lagu seperti Mbah Surip dengan lagunya Pak Gendong kemana-mana yang sudah berpulang, ya, lagunya diputar dan keluarganya masih dapat royalty, betul? Almarhum Chrisye, almarhum Gesang dengan Bengawan Solonya, royalty memberikan passive income. Jadi kita tahu sumber passive income nomor 1. Tadi slide pertama saya tentang passive income, masih ingat? Sumber passive income nomor 1 adalah royalty. Tapi saya mau tanya di ruangan ini, yang bisa ciptain lagu seperti lagu-lagu yang melegenda dari Chrisye, siapa ya? Itu tiap tahun bagi dividen, itu passive income juga nggak? Tapi pertanyaannya, kau punya dividen di perusahaan mana aja yang bisa kasih dividen tiap tahun bagus? Berarti dirimu perlu uang banyak, betul nggak teman-teman? Yang ketiga, kamu punya sejumlah properti yang disewain dan dari hasil persewaannya itu ada passive income juga. Tapi masalahnya, kamu udah punya berapa banyak kos-kosan, berapa banyak apartemen, berapa banyak rumah yang disewain? Ada hotel yang kasih passive income dirimu nggak teman-teman? Itu 3 sumber passive income yang saya tahu. Yang 2 perlu uang besar duluan. Yang 1 perlu keahlian, perlu sesuatu yang spesial. Tetapi hari ini saya menawarkan royalty bentuk yang lain. Namanya adalah financial royalty. Di mana kamu tidak perlu keahlian karena saya bilang tadi akan dibikin pinter di dalam. Di mana kamu tidak perlu ada banyak duit dulu di depan, tapi passive income ini akan mengalir. Lihat yang satu ini teman-teman. Ya. Royalty tahap 1 diberikan manakala Anda mencetak seorang agency manager dan Anda akan mendapatkan 6% dari omset manager, agency manager itu. Dan agency manager ini akan cetak agency manager lain, dia dapat 6%. Dan Anda mendapatkan 4% dari omset grup agency manager yang ini. Yang mungkin Anda nggak kenal langsung,
Bukan Anda juga yang ajak dia join di bisnis ini. Paling Anda cuma bantu jelasin pada waktu dia memulai. Dan yang luar biasa teman-teman, Anda bisa membangun ini sebanyak mungkin. Ya, saya ingin membangun 25 direct agency manager. Hari ini saya baru punya 20, dari 25 saya baru punya 17 direct leader, belum semuanya jadi agency manager. Saya masih harus bangun 8 lagi hingga jadi agency manager. Dan masing-masing agency manager ini akan membangun, mencetak agency manager lain sehingga dirinya disebut agency manager yang abadi. Kalau saya punya ambisi cetak 25 direct AM dan saya pastikan itu akan terjadi, mereka dalam hitungan saya cukup 5 aja, bukan tidak boleh lebih ya. Kalau lebih, ya lebih bagus gitu ya. Saya hitung 5 aja maka saya punya 125 cucu AM. Total dengan omset 10,8 miliar maka royalti 6% menghasilkan 65M. Royalti tahap 2 4% menghasilkan 54M. Ini artinya kalau kondisi ini terbangun, maka akan ada income 10 miliar per bulan royalti. Anda tidak bekerja. Ingat ya, ini ujung akhirnya bukan jadi agency manager. Tapi teman-teman saya tahu, Anda bilang ini terlalu ideal. Saya tanya bagaimana kalau cuma 25%-nya saja? Kalau 1/4-nya saja itu adalah 2,5 miliar per bulan. Saya pikir ini bukan jumlah yang kecil. Setuju gak? Ya. Begin with the end in mind. Itu adalah salah satu dari 7 habit of highly effective people-nya almarhum Stephen Covey. Dan saya memulai dari ujung akhir yang saya mau, yaitu potret bisnis ini. Bukan jualan asuransinya, bukan dapat off-riding sebagai AM-nya, tetapi adalah mencetak para agency manager abadi. Mencetak 25 agency manager abadi ini menghasilkan 2,5 miliar per bulan. Waktu pensiun kamu nggak ngapa-ngapain, dibayar 2,5 miliar per bulan, oke nggak? Oke atau oke banget? Oke banget. Oke atau oke banget? Oke banget. Nah, gitu dong ya. Dan kita tahu ada 7 sumber income berbisnis di Prudential teman-teman. Kalau Anda sebagai agent, Anda hanya terima komisi, bonus, dan bawa teman dapat referral bonus. Sebagai leader, unit manager, senior unit agency manager, Anda dapat off-riding dan long-term incentive. Ya, ini tidak kita bahas long-term incentive ya. Anda sekolah dulu nanti baru dikasih tahu kurikulumnya. Dan saya tertarik dengan yang nomor 6 dan nomor 7. Ya, yaitu royalty 1 6%, royalty 2 atas cucu agency manager 4%. Dan untuk itulah aku masih berapi-api di bisnis ini, bukan berada di comfort zone. Boleh lupa yang lain-lain, tapi jangan lupa slide 1 yang sebelum ini tadi. Ya, how big is your dream? Itu yang saya katakan sebagai modal terbesar Anda di bisnis ini. Teman-teman, ini adalah total overriding yang dibagikan oleh Prudential. Saya punya datanya sampai 2013, nanti mungkin diupdate yang 2014. Tapi setahu saya di 2013 sudah habis hampir 6 triliun. Prudential bagikan komisi off-riding dan segala macam 7 macam sumber income tadi kepada tenaga pemasarnya. Sementara di 10 tahun yang lalu baru 419 miliar. Saya katakan kepada teman-teman semua, adalah haram hukumnya. Ada orang-orang yang mati kelaparan di lumbung padi. Betul? Betul. Di tengah pesta pora ada orang yang kelaparan. Saya katakan, dari 6 triliun ini, berapa yang jadi bagianmu tahun lalu? Berapa jadi bagianmu tahun ini? Berapa yang jadi bagianmu tahun depan? Teman-teman, selalu ada pilihan. Anda mau pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman, pinggang patah-patah, kepala pusing-pusing, ya, pantat pegel-pegel. Atau Anda membangun bisnis ini dengan massive income dan passive income yang lebih. Anda punya financial dan time freedom dan Anda meraih impian-impian terbesarmu. It's your choice. Pesan saya, ambil peluang emas ini teman-teman. Ambil peluang emas ini sekarang. Kalau kau bangun sekarang, 4 tahun ke depan, engkau akan income 100 juta per bulan. Tapi selalu ada pilihan kalau kau mau tunda. Kau mau lihat orang lain berhasil dulu.
kau memulainya kemudian. Dan pada waktu itu kau baru memulai dengan income 90, sementara temanmu 1,2 miliar. Nah, orang pinter, saya katakan tidak harus minum tolak angin, nggak mesti. Ya, tapi orang pinter harus ngerti apa yang namanya opportunity loss. Teman-teman, itu saran saya. This is the time. Ini saatnya, ambil keputusan. Putusin untuk merubah hidup. Saya tahu teman-teman semua mungkin dalam situasi yang tidak oke. Apa yang kau alami saat ini, pergumulan apa yang sedang kau jalani saat ini. Tapi katakan, the future is not equal with the past. Masa depan gak sama dengan masa lalu. Tetapi dibutuhkan sebuah keberanian untuk mengambil keputusan di tengah ketakutan-ketakutan Anda. Saya sudah sampai di penghujung sesi saya. Setelah lagi saya akan turun stage, tapi saya minta teman-teman menyaksikan video klip yang satu ini dan merenungkan, refleksikan diri. Ya, mungkin sebentar lagi lampu akan dipadamkan. Sukses buat teman-teman semua. See you at the top. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Martinus. Dan saya undang Bapak